Baik, di slide pertama itu ada senjata biologis. Apa itu senjata biologis? Senjata biologis sering disebut juga sebagai senjata nuklir orang miskin. Biaya maupun teknologi yang diperlukan untuk membuat senjata biologis jauh lebih rendah dan mudah dibandingkan dengan senjata nuklir atau kimia. Senjata biologi terdiri dari 3, agen biologi, munisi yang dimasukkan ke dalam agen, dan sistem pengiriman untuk amunisi. Slide selanjutnya yaitu bioterorisme dan terorisme. Apa itu bioterorisme? Bioterorisme adalah penggunaan mikroorganisme, bakteri, virus, dan jamur atau racun oleh teroris atau sekelompok ekstremis senjata hasil yang menyebabkan kematian dan penyakit di antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan sedangkan terorisme adalah penggunaan kekuatan yang melanggar hukum atau kekerasan terhadap orang, hewan, dan properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil untuk memperoleh tujuan politik atau sosial. Di slide ketiga ada penyakit Ebola. Penyakit Ebola pertama kali menyebar di desa-desa terpencil Afrika Tengah. Tahun 1976 menjadi momen pertama kali penyakit Ebola mewabah di 2 tempat secara simultan. Penularan Ebola datang dari kelelawar buah sebagai pembawa virus Ebola alami. Ebola menular ke manusia lewat kontak langsung dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh lainnya yang sudah terinfeksi. Gejala Ebola seperti gejala-gejala penyakit lainnya yang diawali dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, kelemahan, kelelahan, diare, muntah-muntah, sakit perut, dan memar. Gejala muncul antara 2-21 hari setelah terpapar. Pencegahan Ebola. Pencegahan terpenting yaitu dengan mencegah penularan virus Ebola ini. Satu-satunya cara itu tidak bepergian ke negara Afrika yang sudah terpapar virus Ebola ini. Saya Kamelia akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penyakit antraks. Penyakit antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh gram positif dan Motil-Bacillus anthracis. Disebabkan oleh mengonsumsi daging mentah atau yang tidak cukup panggang dan berhubungan dengan nyeri perut yang parah dengan demam dan tanda-tanda septikemia. Penyakit ini dimulai dengan kursus pengantar seperti infeksi virus saluran pernafasan. Manusia antraks biasanya terjadi secara individual, tetapi Bacillus anthrax digunakan sebagai senjata biologis. Mungkin menghadapi epidemi. Dalam epidemi, karantina di rumah dan perawatan untuk pasien harus dipertimbangkan. Bacillus anthracis adalah spora regenerator yang Bacillus aerobic non-motil milik Bacillidae dalam 2 bentuk vegetatif dan spora. Antraks membuat senjata biologis yang ideal. Bentuk inhalasi penyakit ini sangat mematikan, mudah produksi dan penyebaran bakteri, mudah untuk menumbuhkan dan produksi spora yang mudah diinduksi. Spora sangat tahan terhadap sinar matahari, panas, dan disinfektan. Spora antraks dapat dengan mudah tersebar di populasi yang besar melalui rudal, bom, dan udara terbang untuk penerbangan dari kerajinan udara. Dan spora dapat mempertahankan virulensi selama puluhan tahun dan mereka dapat digiling dengan ukuran yang ideal praktikal untuk infeksi optimal pada saluran pernafasan manusia. Ini membuat antraks yang paling selektif untuk dijadikan sebagai senjata biologis. Cutaneous anthrax, sebagian besar dari kasus antraks endemik adalah jenis kulit yang dihasilkan sebagai hasil dari kontak dekat dengan kulit mata, tulang, dan lainnya. Ini penyakit
yang akan hadir sebagai papula kecil pada titik masuknya basil, diikuti oleh 3 hingga 10 hari masa inkubasi kulit dan akan berubah menjadi vesikel setelah beberapa hari. Itu membuat sekitarnya merah dan ditelan. Kemudian area hitam muncul di bagian tengah dari vesikel dalam beberapa hari. Antraks vaksin. Antraks vaksin disediakan dari budidaya Bacillus kapsul tanpa antraks non-patogen. Antigen rilis basil dikultur secara sintesis selama pertumbuhan mereka dan dengan demikian digunakan untuk membuat vaksin. Vaksin ini digunakan hanya untuk mereka yang berada dalam bahaya penyakit seperti individu yang berada dalam kontak dengan hewan yang terinfeksi oleh staf wol, rambut, dan tulang, atau laboratorium hewan yang berada dalam kontak dengan antraks basil. Nama saya Lisya Triinsani dari kelas Biologi S semester 4. Ingin melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai senjata biologis dari penyakit atau virus HIV dan AIDS. Apa itu AIDS? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Adalah penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, orang yang terinfeksi virus ini tidak dapat mengatasi serbuan infeksi penyakit lainnya karena sistem kekebalan tubuh sudah menurun. Fenomena kemunculan HIV atau AIDS menjadi suatu isu global yang perlu diperhatikan karena telah menjadi salah satu ancaman bagi keamanan manusia atau human security. Fenomena penyebaran virus HIV sekarang sudah berumur lebih dari 1/4 abad. Penyakit ini telah membunuh 20 juta orang di seluruh dunia. Dan diperkirakan 40 juta lebih orang terinfeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Biologi, kimia, dan senjata nuklir memiliki properti umum mendatangkan pemusnah massal. Nah, meskipun perang biologis berbeda dari perang kimia, selalu ada kecenderungan untuk membahas salah satu segi yang lain atau keduanya bersama-sama. Beberapa agen biologis misalnya metabolit beracun yang dihasilkan oleh salah satu mikroorganisme hewan atau tanaman juga diproduksi melalui sintesis kimia. Kebutuhan untuk mengemban genetika dan biologi molekuler sangatlah penting dalam hal mengidentifikasi jamur, bakteri, virus, mikroba, patogen yang lain, masalah dalam kesehatan masyarakat, dan yang dapat menyebabkan kerusakan di bidang agroekonomik. Cara penularan virus HIV adalah dengan cara hubungan seksual, transfusi darah yang sudah tercemar HIV, menggunakan jarum suntik bekas seseorang yang sudah terkena HIV. HIV dapat pula tertularkan melalui ibu yang sedang hamil atau sedang melahirkan dan sedang menyusui. Perubahan HIV menjadi AIDS melalui beberapa tahap, yaitu terdapat 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap infeksi HIV, yang dimana umur infeksi dimulai sejak terpaparnya virus dan terinfeksinya sampai kurang lebih 6 bulan lamanya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari terinfeksi ini belum tampak, tetapi belum juga terbentuk antibodinya. Mungkin muncul gejala ringan seperti flu 2-3 hari, kemudian sembuh dengan sendirinya. Kemudian tahap yang kedua, tahap tanpa gejala. Umur infeksinya 2-10 tahun setelah terinfeksi virus. Nah, yang keduanya sudah terbentuk antibodi sehingga sudah dapat dinyatakan HIV positif. Kemudian sudah mampu menularkan kepada orang lain. Kemudian belum menampakkan gejala, mungkin hanya gejala ringan seperti flu selama 2-3 hari yang akan sembuh sendiri, sama seperti tahap awal yang di atas yang tadi sebutkan. Terus yang ketiga yaitu tahap RC-AIDS relapse kompleks, yang dimana sistem kekebalan tubuh mulai menurun, kemudian mulai muncul gejala-gejala awal yang belum dapat disebut AIDS, berupa keringat berlebihan di malam hari, kemudian pembesaran kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, dan badan menjadi lemah. Kemudian yang tahap terakhir atau tahap keempat yaitu tahap AIDS. Nah,
Pada tahap ini sudah dapat disebut AIDS karena dapat didiagnosis dengan menentukan penurunan jumlah sel limfosit T helper dan beberapa pemeriksaan lain seperti tes darah ELISA dan Western blot. Tetapi tidak semua fasilitas laboratorium mampu melaksanakan metode pemeriksaan ini. Untuk memudahkan menetapkan diagnosis tersebut, ada beberapa gejala khas yang para ahli digolongkan dalam tanda mayor dan tanda minor. Tahap gangguan syaraf pusat. Hal ini mengakibatkan gangguan mental yang mengakibatkan kematian. Gangguan mental yang terjadi adalah demensia atau gangguan daya ingat. Kemudian penurunan kesadaran, gangguan psikotik, depresi, dan gangguan syaraf. Kemudian proses penularan HIV atau AIDS ini adalah salah satu penyakit yang sangat menular, namun penularannya tidak semudah seperti virus influenza atau virus lainnya. HIV dapat hidup di seluruh cairan tubuh manusia, tetapi yang mempunyai kemampuan untuk menularkan kepada orang lain hanya HIV yang berada dalam darah, cairan vagina, dan sperma. Cara pencegahan HIV atau AIDS. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mengetahui cara mencegah HIV atau AIDS sangatlah penting. 5 cara pokok untuk mencegah HIV atau AIDS yaitu tidak melakukan hubungan seks pranikah atau hubungan seks bebas. Kemudian yang kedua, be faithful adalah saling setia, hanya melakukan hubungan seks dengan pasangan yang sah. Yang ketiga, drugs atau adalah tolak penggunaan narkoba, khususnya narkoba suntik. Yang keempat, equipment adalah jangan pakai jarum suntik secara bersamaan. Selain itu, ada pula tindakan-tindakan yang perlu dilakukan jika telah terinfeksi HIV. Tindakan-tindakan tersebut adalah makan makanan yang bergizi, kemudian selalu hidup sehat, jangan berganti-ganti pasangan seksual, kemudian mintalah nasihat dokter mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin cukup sekian pemaparan video mengenai tentang HIV atau AIDS. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Rafiq Haidar dari Biologi S semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan senjata biologi COVID-19. Virus COVID-19 merupakan salah satu jenis coronavirus, merupakan kelompok virus yang memiliki kelopak serupa mahkota di sekelilingnya. Umumnya, ditemukan di beberapa hewan termasuk kelelawar, dan terdapat 7 tipe yang dapat menyerang manusia. Perjalanan penyakit zoonosis pada coronavirus. Coronavirus yang pada dasarnya hidup di kelelawar, lalu menginfeksi inang perantara. Virus ini dicurigai dibawa oleh kelelawar yang kemudian menginfeksi manusia. Virus bermutasi dan beradaptasi di manusia sehingga bisa menularkan ke sesama manusia. Dengan arus globalisasi dan kemudahan permutasi, virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, penularan virus COVID-19. COVID-19 terkenal karena virusnya memiliki rate yang 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan SARS-CoV-1. Hal ini menjelaskan mengapa virus ini mudah sekali menular, meskipun pada dasarnya virus tidak dapat bertahan lama di luar sel hidup. Virus ini bisa menular melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung dapat ditularkan melalui droplet atau percikan partikel air berukuran sangat kecil, kurang lebih sekitar 5 nanometer. Percikan ini yang langsung mengenai selaput lendir hidung, mulut, atau mata dapat menginfeksi seseorang. Kemudian, melalui bersin, batuk, juga dapat menginfeksi seseorang. Kontak tidak langsung. Droplet yang keluar bisa menempel dan bertahan di permukaan. Contohnya, seperti permukaan tembaga yang dapat bertahan hingga 4 jam. Permukaan kardus dapat bertahan hingga 24 jam atau 1 hari. Permukaan plastik dan stainless dapat bertahan hingga 3 hari. Selanjutnya, mekanisme COVID-19 menginfeksi tubuh manusia. Virus ini masuk melalui saluran pernapasan dan akan mengakibatkan peradangan. Peradangan pada saluran nafas atas
dapat menyebabkan batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Apabila mencapai saluran nafas bawah, yaitu paru-paru, dapat menyebabkan pneumonia. Peradangan pada jaringan paru menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Sebagai kompensasinya, tubuh akan berusaha bernapas lebih, yang akan terlihat sebagai sesak. Reaksi peradangan umum yang biasanya dirasakan seperti demam dan nyeri otot atau pegal-pegal. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus ini akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak spesifik. 80% mengalami gejala ringan. Sangat bergantung pada imunitas tubuh dan penyakit infeksi. Selanjutnya, pengobatan jika terkena virus COVID-19. Sampai saat ini, obat ataupun vaksin khusus untuk virus COVID-19 belum ditemukan. Namun, para dokter biasa menggunakan obat chloroquine, obat antivirus, dan lain-lain. Obat-obat ini masih dalam tahap uji coba. Hasil pada pasien bervariasi, belum ada standar pengobatan. Obat-obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan tidak boleh dikonsumsi sebagai pencegahan COVID-19, mengingat efek samping pada obatnya. Karena vaksin dari virus COVID-19 masih dalam uji coba pada manusia, masih butuh banyak waktu untuk bisa digunakan massal. Selanjutnya, ancaman virus COVID-19, antraks, Ebola, HIV atau AIDS sebagai senjata biologis. Senjata biologis sendiri merupakan senjata yang menggunakan bakteri, virus, atau organisme yang mampu menghasilkan dampak biologis dengan tujuan untuk melumpuhkan, melukai, dan membunuh musuh. Dampak yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan senjata biologis, virus COVID-19, virus antraks, virus Ebola, dan virus HIV atau AIDS, diantaranya dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial. Contoh dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus Bacillus anthracis. Bacillus anthracis berhubungan erat dengan sektor pangan. Penyebaran antraks saat ini, terutama di Indonesia, berasal dari penyakit hewan yang dapat menginfeksi ke manusia. Apabila antraks yang secara sengaja disebarkan melalui media sapi ataupun daging sapi, kemudian menginfeksi konsumen, hal itu sudah termasuk penggunaan agen biologi sebagai senjata. Transportasi pangan, peternak, pasar tentu akan merugi dan konsumen akan menghindari konsumsi daging sapi. Biaya yang dikeluarkan peternak untuk vaksin hewan tentu akan meningkat. Belum lagi kerugian yang dialami konsumen bila terkena penyakit antraks. Kerugian lain yaitu mengembalikan kondisi daerah tersebut seperti sedia kala. Setelah terjadinya serangan tidaklah mudah, banyak orang yang meninggalkan daerah tersebut. Aktivitas ekonomi tidak ada ataupun nilai jual tempat tersebut rendah. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang paling terlihat karena penggunaan senjata biologi antraks adalah daerah yang tadinya bebas wabah menjadi daerah wabah. Daerah tersebut harus disterilisasi dari pemukiman atau penduduk setempat. Dampak yang jelas yaitu lingkungan tersebut mendapat lingkungan berbahaya oleh masyarakat, dan mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula tidaklah mudah. Yang ketiga, dampak sosial. Kekacauan yang ditimbulkan tidak sampai di situ saja. Dampak sosial pun terasa oleh masyarakat karena ketakutan, ancaman, teror dari serangan senjata biologis tersebut. Dampak sosial lain, misalnya penerimaan warga atas orang-orang terduga antraks pindah ke daerah tempat tinggalnya. Konflik sosial bisa saja terjadi bila tidak ada penerimaan warga atas orang-orang terduga antraks ke daerah tempat tinggalnya, walaupun sudah dinyatakan negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.